Baik, selamat pagi, Shalom. Shalom. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah dan pelayanan hari ini, Minggu 24 Maret 2024. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersaat teduh. Saya persilakan. Mazmur nomor 118 ayat 1 sampai dengan ayat yang 4 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita siapkan pujian, katakan saatku menyerahmu. Mari silakan kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sebagai ekspresi kita yang sungguh mengalami pengalaman dengan Tuhan setiap hari. Kita menyadari bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua karena kasih setia dan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya persembahkanlah ucapan syukur, pujian, penyembahan yang sungguh keluar dari hati kita, yang memahami, mengerti akan Dia, bahkan mengalami dalam setiap pengalaman hidup kita. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami selaku umat ketulusan-Mu bersama-sama datang di hadirat-Mu untuk mempersembahkan pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan dan diagungkan dalam ibadah hari ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Katakan sekali saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
pujimu, ku rasakan pujian syukur hanya bagi-Mu. Kami ada di hari ini karena anugerah-Mu. Karena itu kami mempersembahkan segala pujian hormat. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib,
Allah yang memelihara kami dari hari ke hari, Allah yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Nya. Patutlah kami bersyukur dan berterima kasih hari ini. Kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan-Mu, menyembah-Mu, mempersembahkan ucapan syukur kami, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, bahkan Roh Kudus yang ada dalam batin kami, menyemangatkan kami hari ini, agar ibadah ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Urapan-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, bahkan urapan bagi setiap kami, sehingga kami pulang dengan sukacita. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yang mau sukacita lambaikan tangan. Kami depan belakang kanan kiri. Katakan terpujilah nama Tuhan. Semua terpuji nama Tuhan. Doa dan untuk kemuliaan satu suara kami nyatakan kebesaran Tuhan selamanya. Haleluya.
kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku percaya janjimu. Besar setiamu Tuhan yang kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti setiap isi hati janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, punya percaya. Kita boleh pujian ini kembali sedang janjimu pasti tergenapi. Karena di dalam menghadapi segala pergumulan kami lemah, kami merasa tidak kuat, kami butuh uluran tanganmu untuk menopang kami, sehingga kami tetap tegar berdiri. Dan bukti bahwa hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap ucapan bibir kami hari ini sebagai ucapan bibir yang memuliakan Engkau. Dan biarlah itu sungguh menjadi pengalaman hidup kami. Bapa, kami akan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan berkenan untuk bicara kepada kami. Celikkan mata rohani kami.
Mampukan kami untuk menangkap, meresponi firman-Mu, sehingga kami bisa bawa pulang untuk menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami. Anak-anak sekolah minggu juga akan mendengarkan firman-Mu dari guru-guru sekolah minggu. Karena itu Tuhan tolong mereka juga sehingga mereka mampu untuk bisa menerima firman-Mu hari ini. Sehingga semua kami yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti ibadah ini lewat online, Engkau juga memberkati mereka semua. Terima kasih pakai dan urapi hamba-Mu. Bicara kepada kami melaluinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Ya, bersuka cita untuk kebersamaan kita pada hari ini. Biarlah ini menjadi momen-momen yang kita anggap penting, karena saya rasa bahwa Tuhan juga menganggap ini penting. Ya, mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal 26. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, sehubungan dengan kita memasuki minggu-minggu sengsara atau minggu penderitaan Tuhan Yesus. Matius pasal 26, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, tidak bisa ditampilkan di screen-nya. Saya akan baca bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan memperhatikan pada Alkitabnya masing-masing. Yang diberi tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus dan rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, memerhatikan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sementara berada dalam minggu-minggu merenungkan, mengingat kembali akan peristiwa penderitaan Tuhan Yesus. Kita lihat bahwa sikap Yesus terhadap penderitaan dan kematiannya itu sendiri, ia tidak menyembunyikannya. Malah kita melihat bagaimana Alkitab mencatat, khususnya Injil Matius yang baru kita baca tadi, bahwa bagian pembacaan yang kita baru selesai baca tadi adalah merupakan kali keempat Yesus memberitahukan kematiannya. Ya, sekali lagi bahwa Yesus berkali-kali, kalau kita memperhatikan pada bagian-bagian Alkitab yang dicatat untuk memberitahukan atau sebagai pemberitahuan tentang penderitaan dan kematian Kristus, Matius 12 ayat 40, Matius 16 ayat 21, Matius 20 ayat 17 sampai 19, bahkan Matius 20 yang baru kita baca tadi. Nah, juga dicatat oleh Injil-Injil yang lain, misalnya Markus, Lukas, dan Yohanes. Pertanyaan penting yang menjadi perenungan bersama bagi kita adalah, apa pentingnya pemberitahuan kematian Yesus? Atau apa pentingnya Yesus memberitahukan kematiannya berkali-kali atau berulang-ulang? Ya, karena itu tema kita hari ini adalah pentingnya pemberitahuan tentang kematian Yesus. Apa pentingnya Yesus menyampaikan kematiannya berulang-ulang? Dan saya rasa bahwa ini adalah merupakan salah satu topik atau salah satu bagian atau salah satu peristiwa yang Yesus sampaikan itu berulang-ulang. Pertanyaannya adalah, mengapa berulang-ulang? Mengapa tidak cukup 1 kali? Mengapa tidak cukup 2 kali? Ya, kalau kita melihat catatan-catatan daripada Injil-Injil ini, sebenarnya walaupun Yesus
memang menyampaikannya secara gamblang atau secara langsung, tetapi juga ada penyampaian bersifat tersirat atau implisit. Pada pagi hari ini yang menjadi perenungan kita, atau kita akan cari tahu dari tema ini, apa pentingnya Yesus menyampaikan kematiannya berulang-ulang. Yang pertama adalah untuk menegaskan kebenaran nubuat tentang kematiannya, bahwa peristiwa penderitaan dan kematian Kristus bukanlah sebuah peristiwa yang ucuk-ucuk, yang tiba-tiba, atau yang kebetulan. Tidak. Tapi memang itu sudah disuarakan jauh, bahkan ratusan tahun sebelum Kristus ada di dunia ini. Sebelum Kristus lahir, sebelum Kristus melayani. Itulah sebabnya Yesaya, Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 memberitahukan itu kepada dunia, kepada bangsa Israel, kepada kita. Demikian, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini tidak hanya menginformasikan kepada kita tentang penderitaan dan kematian Kristus, tetapi juga sangat kaya dengan informasi. Mengapa Kristus harus mati? Bagaimana Yesus harus mati? Untuk apa Yesus mati? Itu jelas bahwa sekali lagi untuk memberikan penegasan bahwa kebenaran nubuat tentang kematiannya itu adalah merupakan berita yang akurat, ya, dan tidak tiba-tiba atau tidak secara kebetulan. Jadi sudah dibuat skenarionya sedemikian rupa. Jadi kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini sangat berbeda dengan pribadi oknum-oknum lain yang dikenal dalam agama-agama manapun. Ya. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Alkitab yang kita percayai ini, yang kita imani sebagai firman Allah, adalah benar. Ya. Bukankah hari-hari ini banyak orang, banyak pribadi, banyak kelompok yang meragukan kembali tentang informasi-informasi, kisah-kisah, nubuat-nubuat, peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab ini. Tetapi Alkitab ini sudah membuktikan dirinya. Sementara membuktikan dirinya, bahkan akan tetap membuktikan dirinya sebagai kitab yang menyatakan kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi itulah sebabnya Kristus menganggap penting menyampaikan atau memberitahukan kematiannya berulang-ulang untuk menegaskan kebenaran nubuat tentang kematiannya. Karena itu, ya, walaupun banyak informasi, perdebatan-perdebatan, diskusi-diskusi yang warawiri di medsos itu, ya, yang mencoba untuk mengingkari tentang kebenaran Alkitab. Alkitab sudah jauh-jauh hari bahwa dirinya adalah benar, dan Kristus menyatakan dan menegaskan itu kembali. Kalau kita memperhatikan pernyataan Yesaya ini, penjelasannya sangat dalam, sangat luas, dan cukup memberitahukan kepada kita tentang kematian Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita tetap teguh dalam iman kita. Kalau hari ini, ya beberapa ini baru muncul, saya baca baru 2 kali, atau saya dengar melalui YouTube 2 kali, ada seorang yang memberikan pernyataan. Memang di situ dia tidak mencoba untuk mengcounter atau mencoba secara frontal untuk menyangkali tentang agama, tetapi dari pernyataannya dia mencoba untuk menyampaikan sebuah isu yang akan menyesatkan para penganut agama, termasuk juga agama Kristen. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa ada kemungkinan satu saat agama tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Kalau pernyataan-pernyataan agama itu hanya bersifat dogmatis,
tetapi tidak memberikan jawaban bagi pergumulan dalam kehidupan manusia, maka satu saat agama akan ditinggalkan oleh manusia. Nah, itulah sebabnya saya berkata bahwa pernyataan ini mencoba untuk menyampingkan, menyingkirkan Tuhan dalam kekuasaan alam semesta dan juga dalam kehidupan manusia. Ya. Lalu dia katakan, dia mencoba untuk memberikan informasi bahwa pernyataan para penganut agama, salah satu bukti tentang adanya Tuhan, bahwa adanya keteraturan di dunia ini. Ada planet yang teratur dan lain-lain sebagainya. Tapi dia berkata bahwa siapa yang memastikan bahwa itu Tuhan yang atur? Ya. Mengapa bukan alien? Ya, dia katakan demikian. Atau unsur-unsur lain yang ada di alam raya ini. Kenapa dipastikan bahwa itu adalah Tuhan? Dia tidak tahu bahwa cara berpikir kita tidak bersumber dari cara berpikir manusia saja, tapi kita punya sumber wahyu yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Allah. Dari Alkitab, dari firman Allah, kita memperoleh informasi bahwa Tuhan itu ada. Bahwa kata pertama, kalimat pertama dalam Alkitab, pada mulanya Allah, ya, menciptakan langit dan bumi. Karena itu, inilah yang menjadi pendirian iman kita, pendirian keyakinan kita, bahkan pendirian hidup kita, pendirian sikap kita, bahwa Allah dan khususnya Ia telah memperkenalkan dirinya di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pernyataannya bahwa Ia akan mati. Walaupun kita mungkin tidak menguraikan itu, mengapa Ia harus mati, ya, untuk apa Dia mati, tapi hari ini kita hanya mencari tahu mengapa Yesus berkali-kali menyatakan bahwa Ia akan mati. Salah satu alasannya ialah bahwa untuk menegaskan kebenaran nubuatan tentang kematiannya. Dan itu berarti bahwa Alkitab firman Allah ini benar, dan kita bersyukur kita memperoleh informasi dan kita meyakininya. Yang kedua, mengapa penting pemberitahuan kematian Yesus? Atau apa pentingnya Yesus memberitahukan kematiannya berulang-ulang? Yang kedua adalah untuk menegaskan tentang kepastian terlaksananya rencana Allah. Ya. Jadi Allah punya rencana kekal yang tidak bisa diubahkan oleh apapun, oleh alam ataupun manusia. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mempelajari Alkitab tentang bagaimana sikap orang Israel terhadap Yesus, bahkan para murid sendiri, mereka memiliki persepsi atau keinginan yang lain. Apa keinginan orang Israel atau bahkan murid Yesus? Dalam Lukas pasal 24 ayat 21, kita tahu setelah kebangkitan Kristus dari antara orang mati menimbulkan kehebohan, ya. Ketika para perempuan Maria Magdalena pergi ke kuburan Yesus dan mereka tidak menemukan Yesus di situ, lalu kemudian pada akhirnya bertemu dengan malaikat, lalu kemudian ada pemberitahuan dari malaikat bahkan Yesus sendiri bahwa Ia bangkit. Itu menjadi sebuah kehebohan. Lalu diam-diam Yesus mengikuti dua orang yang pergi ke Emmaus itu untuk mencari tahu apa yang sementara mereka perbincangkan. Lalu mereka berkata kepada Yesus, karena mereka tidak kenal Yesus setelah kebangkitannya, apakah engkau adalah orang baru di kampung ini, di desa ini, sehingga engkau tidak mendengarkan berita yang menghebohkan ini? Apa yang telah terjadi dengan Yesus? Ya. Lalu mereka mulai menceritakan kepada Yesus bahwa ya Yesus itu bagaimana Ia melakukan mujizat yang luar biasa, tetapi ditangkap oleh imam-imam dan pada akhirnya Ia disalib dan Ia mati. Dan hari ini kami mendengar bahwa Dia bangkit dari antara orang mati. Padahal kami mau supaya Ia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Jadi mereka melihat kehebatan Yesus dengan ajaran-ajaran Yesus, dogma, lalu kemudian tindakan-tindakan Yesus yang luar biasa, yang spektakuler, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka berpikir, inilah sosok yang akan menjadi pemimpin yang akan melepaskan kami dari penjajahan bangsa Mesir, bangsa Romawi, ya, yang akan memerdekakan kami.
Itulah harapan mereka. Mereka mengharapkan Yesus tampil sebagai pemimpin politik. Ya, ibarat bangsa Indonesia di tahun 45 ke bawah, mereka mengharapkan Soekarno tampil sebagai pemimpin yang akan membebaskan mereka, dan betul Soekarno memproklamirkan kemerdekaan. Ya, dan itulah yang diharapkan oleh bangsa Israel, juga termasuk para murid. Kemudian di dalam Matius pasal 16 ayat 22, ketika Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan ditangkap dan kemudian ia akan dianiaya lalu kemudian mati, lalu Petrus itu dia menarik Tuhan Yesus, ya. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Ya. Jadi Petrus menghendaki supaya Yesus tidak mati di atas kayu salib. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap Petrus? Itu kata-kata Yesus itu cukup pedas dengan Petrus. Dia bilang, "Hai iblis, ya, apa yang dipikirkan oleh Allah, ya, tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia." Dan memang Yesus harus mati supaya terlaksanalah rencana Allah. Kemudian Markus 10 ayat 35, ada keinginan yang disampaikan oleh murid-murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Jadi mereka berpikir selama ini kami sudah mengikut Yesus, kami mau ketika Yesus jadi raja, jadi secara politik, ya ibarat mungkin kan waktu kampanye kemarin itu banyak orang yang mendukung Prabowo, ya. Lalu mereka mulai bisik-bisik, "Pak, kalau Pak sudah jadi presiden jangan lupa, ya. Nah, saya jadi Menko Ekonomi, Menko Maritim, atau jadi Menteri ini, ya." Nah, itulah yang dilakukan oleh Yohanes, ya, Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus jangan lupa, ya, kami sudah ikut engkau sudah 3,5 tahun ini. Kalau engkau jadi raja, ya angkat kami jadi menteri lah, ya. Jadi itu harapan mereka itu. Jadi persepsi mereka, pikiran mereka, ya memang ini manusia ini terbatas dengan hal-hal yang real kan, yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Mata, telinga, lalu masuk di otak, ya itulah yang mereka minta. Tapi Yesus berkata, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Dapatkah kalian meminum cawan?" Ya, itu bicara tentang penderitaan. "Yang akan kuminum?" Ya, mereka katakan, "Kami siap." Ya, "Kami siap untuk minum cawan yang kau minum." Lalu Yesus katakan, "Mungkin bisa seperti itu, tetapi untuk menempatkan kalian di sebelah kiriku," Yesus katakan, "itu bukanlah kewenangan saya, tapi kewenangan Bapa di surga." Jadi ini murid-murid saja 3,5 tahun ini mereka tidak paham. Mereka punya persepsi, mereka punya ekspektasi sendiri dengan Yesus. Tetapi semua yang mereka pikirkan tidak bisa membatalkan dan apa yang menjadi rencana Allah bagi manusia melalui Kristus. Jadi Yesus memberitahukan kematiannya berulang-ulang untuk menegaskan tentang kepastian terlaksananya rencana Allah. Itu berarti bahwa Allah juga memiliki rencana bagi setiap kita. Tinggal bagaimana kita menemukan apa yang menjadi rencana Allah, baik hal-hal yang bersifat umum maupun hal-hal yang bersifat spesifik atau yang bersifat khusus. Saya percaya panggilan saya dengan Pak Yaman atau rencana Allah dengan saya, dengan Pak Yaman, ada hal-hal yang bersifat umum, tetapi juga ada hal yang bersifat khusus. Amin. Nah, itulah sebabnya ya kita tidak perlu saling cemburu antara satu dengan yang lain. Kalau memang Allah memberikan sesuatu yang mungkin beda dengan kita, ya kita terima sebagai bagian daripada rencana Allah yang tidak bisa dibengkokkan oleh siapapun. Tidak mungkin Allah akan memberikan apa yang menjadi hak pasesa kepada saya.
Demikian pun juga hak saya tidak mungkin Allah akan berikan kepada pasien saya, walaupun ada hal yang bersifat umum. Itulah sebabnya Kristus menyampaikan kematiannya berkali-kali untuk menegaskan tentang kepastian terlaksananya rencana Allah. Yang ketiga, mengapa atau apa pentingnya Yesus memberitahukan kematiannya berkali-kali? Yang ketiga, Allah sebagai bantahan terhadap faham atau ajaran yang menyatakan bahwa Yesus tidak mati. Saya percaya bahwa dari jauh-jauh hari Yesus sudah tahu bahwa dalam perjalanan sejarah manusia, penderitaan dan kematian Kristus akan menjadi catatan, baik dalam catatan Alkitab sebagai firman Allah dan catatan sejarah. Ya, ada penulis sejarah Israel, ya Israel itu memang tidak percaya Yesus ya. Tetapi yang namanya penulis sejarah, dia tetap komit dengan prinsip dan pendiriannya. Walaupun dia tidak beragama Kristen, Yosefus ya, adalah salah satu penulis sejarah bahwa Kristus benar-benar mati. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu pernah mengikuti penjelasan atau uraian-uraian yang dijelaskan oleh Bambang Nurseno ya. Bambang Nurseno, bagus dia ya. Jadi untuk mencari tahu tentang kebenaran fakta-fakta yang dinyatakan dalam kitab-kitab, baik itu Alkitab maupun kitab-kitab agama lain, harus cari juga kebenarannya pada tulisan-tulisan sejarah atau budaya, atau kalau tidak ya arkeolog ya, temuan-temuan arkeolog. Jadi apa yang dinyatakan dalam Alkitab tidak hanya dinyatakan oleh Alkitab sendiri, walaupun bagi kita ialah bahwa penjelasan Alkitab bagi kita adalah cukup. Tetapi dunia tidak cukup dengan penjelasan itu. Mereka butuh penjelasan sejarah, mereka butuh penjelasan budaya, mereka juga butuh penjelasan arkeolog. Dan kebenaran apa yang dinyatakan dalam Alkitab juga diungkapkan oleh semua, baik arkeolog, baik sejarah maupun budaya. Dan itu menjelaskan bahwa Alkitab ini tidak pernah tidak benar. Alkitab ini benar. Amin. Ya. Jadi sebagai bantahan terhadap faham atau ajaran yang menyatakan bahwa Yesus tidak mati, ya. Bagaimana kita bisa percaya dengan pernyataan bahwa Yesus tidak mati, sedangkan Yesus sendiri berkali-kali menyatakan bahwa ia akan mati. Lalu tiba-tiba 700 tahun kemudian muncul sebuah faham bahwa Yesus tidak mati. Yohanes sebagai saksi, dan itu dia nyatakan dalam tulisannya. Kamilah yang melihat dengan mata sendiri. Ya, bahasa kita katakan kami lihat dengan mata kepala ya. Kami raba, kami pegang dia, suaranya kami dengar. Ya. Bahkan ya dalam keadaan mungkin pernah bersantai, pernah nggak Yohanes itu bersandar di Yesus? Karena begitu dekatnya. Kita tahu bahwa salah seorang murid yang paling dikasihi Yesus adalah Yohanes. Karena Yohanes ini yang paling muda di antara semuanya. Nah, itulah sebabnya kita tahu bahwa pada waktu Yohanes menjadi gembala di Efesus, waktu dia memperoleh penganiayaan, dia ditangkap lalu kemudian dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak yang sementara mendidih. Oleh mujizat dia tidak mati. Kemudian ia dibuang ke pulau bawah Tuhan yang bernama Pulau Patmos. Pak Eko nanti kalau ke Turki singgah di Pulau Patmos ya, untuk melihat itu. Dan itu adalah fakta, itu adalah benar. Sehingga Yohanes katakan, bagaimana mungkin ya kami tidak percaya bahwa Yesus tidak mati. Ia mati dan benar-benar bangkit. Bahkan pada waktu perempuan-perempuan itu memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus yang dikubur itu sudah tidak ada lagi, ya. Kemudian mereka kasih tahu Petrus, murid-murid yang lain. Petrus lari ke kuburan, kemudian Yohanes itu menyusul dari belakang. Yang duluan sampai kuburan Yesus siapa? Nah, waktu perempuan-perempuan memberitahukan kepada para murid, kan para murid pada waktu itu mereka masih dalam ketakutan ya, suasana seperti apa? Mereka tinggal di satu ruangan,
Lalu kemudian perempuan-perempuan itu datang kepada mereka bahwa kami memperoleh berita dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada lagi di kuburan. Kemudian Petrus segera lari ke kuburan. Kemudian disusul oleh Yohanes. Yang sampai duluan siapa? Yohanes. Karena larinya Yohanes lebih cepat. Mengapa? Karena dia masih muda. Ya. Coba Pak Yaman dengan Yonatan lomba lari, siapa yang menang? Ya pasti Yonatan ya. Apalagi saya ngos-ngosan sudah. Nah, begitupun juga perbandingan usia antara Petrus dan Yohanes. Yohanes yang sampai duluan. Dan Yohanes menyatakan ini, ia bangkit, ia mati dan ia bangkit. Tiba-tiba ada orang yang kemudian muncul 700 tahun kemudian, lalu dia berkata, Yesus itu tidak mati. Yesus itu pada waktu disalib, ditahu juga bahwa Yesus disalib. Ia diangkat dan dia diselamatkan. Ya. Bisa-bisanya seperti begitu ya. Mencoba untuk menyangkali, mengingkari fakta bahwa Kristus bangkit. Karena itu jauh-jauh hari Yesus memberitahukan kepada setiap orang percaya bahwa ia akan mati. Yesus akan mati dan pada akhirnya ia akan bangkit. Itulah sebabnya kita harus bersyukur dan berbangga. Walaupun mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk menyelewengkan kebenaran ini. Tapi kepastian, kebenaran, fakta bahwa Yesus mati adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Amin. Karena itu, pertanyaannya, apa pentingnya Yesus menyampaikan informasi atau berita bahwa ia harus mati, bahwa sebagai sebuah bantahan terhadap paham ajaran yang menyatakan bahwa Yesus tidak mati. Ada juga yang bilang murid Yesus dicuri. Nah itu yang disampaikan oleh imam-imam kepada para penjaga kuburan. Jangan bilang dia bangkit, bilang saja mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Ya. Lalu kemudian ada juga teori bahwa Yesus pada waktu itu sebenarnya dia tidak mati, dia hanya pingsan. Ya. Nah, lalu kemudian dia pergi ke India dan mati di sana dalam umur 120 tahun. Nah, ini kan ngarang-ngarang namanya kan? Ya, karena itu penting Yesus memberitahukan kematiannya berulang-ulang. Yang terakhir, mengapa Yesus memberitahukan kematiannya berulang-ulang? Untuk menyatakan bahwa kematiannya menjadi dasar bagi iman Kristen. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15-17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Mengapa Paulus menyatakan Kristus bangkit? Karena ia mati. Tidak mungkin tidak mati, tidak mungkin pingsan, lalu dikatakan bangkit. Ya. Pasti ia mati, lalu kemudian ia bangkit. Dan inilah yang menjadi dasar iman kita. Karena itu jangan pernah malu bahwa kita punya Tuhan yang mati. Ya. Bukan Tuhan yang mati, tapi Kristus yang mati dalam kemanusiaannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa aplikasinya bagi setiap kita? Yang pertama ialah bahwa jangan pernah lagi meragukan bahwa Kristus mati dari antara Yesus mati. Yang kedua, bahwa iman kita, Alkitab yang kita percayai adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yang ketiga, bahwa rencana Allah pasti terlaksana, sudah terlaksana sementara dan akan terus digenapi sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang keempat, kalau Kristus memberitahukan kematiannya, maka kita pun juga perlu memberitahukan bahwa Kristus mati bagi kita. Tidak hanya satu kali, tidak hanya dua kali, tetapi berulang-ulang, bahkan sampai akhir hayat kita tetap memberitakan kematian Kristus. Karena kematian Kristus merupakan sentral atau pusat daripada iman kita. Ia mati, tetapi ia bangkit kembali. Karena ia mati, maka ia bangkit. Tidak mungkin dikatakan bangkit kalau ia tidak mati. Karena itu dalam perenungan kita, minggu-minggu penderitaan atau minggu Paskah ini, mari kita kembali
bagaimana aplikasinya bagi hidup kita. Kristus telah melaksanakan semua itu dengan sempurna. Bagaimana kehidupan rohani kita? Adakah punya korelasi dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Kristus? Atau apa dampaknya penderitaan dan kematian Kristus, atau berita kematian dan penderitaan Kristus bagi kehidupan kita? Kiranya kita semakin diperkaya dalam pengalaman Kristus, atau pengalaman Kristus semakin memperkaya kita dalam kehidupan rohani. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, musik ke depan. Biarlah hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, bahwa Kristus telah memberikan segalanya bagi setiap kita. Dan biarlah juga kita punya komitmen seperti Kristus. Kristus tidak takut mati, Ia tidak menghindari penderitaan, tapi Ia menghadapinya agar kita diselamatkan. Kadang-kadang kita menghindari kebenaran, kadang-kadang kita menghindari pelayanan, kadang-kadang kita menghindari apa yang Yesus inginkan demi kesenangan pribadi kita. Tapi Kristus tidak mementingkan kesenangan pribadinya. Ia melakukan semuanya agar kita selamat dan kembali ke dalam relasi yang sejati dengan Bapa di surga. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Katakan bagaikan penyana. Mari saya undang kita semua untuk bangkit diri. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami sudah mendengar firman Tuhan melalui Pak Gembala di pagi hari ini. Dan iman kami, pikiran dan hati kami semakin diteguhkan. Walaupun ada banyak pemahaman yang mencoba untuk mengacaukan pikiran kami, mengacaukan iman kami kepada Kristus, bahkan menyangkal kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi Alkitab sudah mencatatkan kepada kami, para penulis Alkitab yang Tuhan ilhami sudah memberikan catatan yang bisa kami baca pada saat kami ragu, yang kami bisa renungkan pada saat kami mulai tidak percaya akan kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengutus anak-Mu ke dunia ini untuk menebus kami melalui jalur kematian dan kemudian bangkit untuk menyelamatkan kami semua dan mengalahkan maut. Teguhkan setiap hati kami Tuhan, biarlah kami tetap percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, bahwa itu adalah satu-satunya momen terpenting dan tidak dimiliki oleh ajaran manapun adalah kebangkitan Kristus. Dan kami bangga karena Tuhan sudah mengalahkan maut, dan sehingga hidup kami dibawa ke dalam kemenangan kehidupan yang kekal. Teguhkan setiap hati dan pikiran kami yang ada di ruangan ini. Biarlah kami setia, berkomitmen kepada Tuhan, walaupun dunia ini mencoba membawa kami keluar dari ajaran-Mu. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan hati kami, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dalam, dan semakin kami memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, berkati Pak Gembala dan kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan dulu, Tuhan berkati. Tiba saatnya kita mau berikan persembahan. Yang bertugas saya minta Matthew. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu sekarang ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus bisa mengerti bagi memberi maupun tidak memberi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian mau berdepan ilahi. Mari kita berdiri, kita nyanyi nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman pada ayat 1.
kasih bahwa Tuhan telah menolong, menyertai, memberkati ibadah kami hari ini dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah apa yang kami lakukan, pujian, penyembahan, persembahan kami, firman-Mu, persekutuan kami, Tuhan memberkati sehingga berdampak bagi pertumbuhan iman rohani kami, dan lebih lagi mendatangkan kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, untuk WL, singer, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat khusus. Terima kasih juga untuk kehadiran jemaat-Mu hari ini. Kami tahu bahwa kami hadir karena kami rindu persekutuan bersama keluarga Allah. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah momen-momen seperti ini menjadi kerinduan kami, bahkan menjadi kehausan buat kami lapar untuk selalu bersekutu. Dan dengan demikian iman kami semakin hari semakin bertumbuh, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, Bapa berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sama, beri kemampuan untuk mengatasi segala persoalan yang kami hadapi, menghasilkan buah kebenaran, bahkan setia untuk menyatakan kebenaran dalam seluruh aspek hidup kami, menjadi saksi bagi Kristus, sehingga melalui kehidupan kami orang lain memuliakan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak, bahkan dengan siapa. Mampukan kami untuk menghidupi kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan membuat kami tampil menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ada perbedaan-perbedaan di antara kami, mampukan kami untuk menahan diri, dan mampukan kami untuk menghidupi, mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar, sehingga hidup kami menyukakan hati Tuhan. Kalau ada persoalan-persoalan dalam hubungan kami, Tuhan tolong sadarkan kami, ampuni kami, baik itu hubungan sebagai suami istri, anak, orang tua, adik, kakak. Dan biarlah dengan demikian kami boleh menikmati hubungan kami sebagai sebuah keluarga yang merupakan anugerah Tuhan. Ya Bapa di sorga, berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan yang Kau memberkati, apapun yang dikerjakan dalam kebenaran-Mu akan menghasilkan ekonomi keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan makan minum, bahkan kebutuhan apapun dalam hidup kami sebagai manusia. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang mengalami pergumulan apapun. Tuhan Engkau tolong supaya Tuhan memberikan solusi tepat pada waktunya. Bahkan di tengah-tengah menghadapi masalah, teguhkan dan kuatkan kami, supaya kami tidak berpikir, tidak berasa, bertindak yang tidak benar, tapi kami tetap mengutamakan Tuhan dan kebenaran dalam hidup kami. Ya Bapa di surga, bersama dengan hamba-Mu Pak Anton, mengucap syukur untuk ulang tahun hari ini. Terima kasih untuk waktu-waktu yang lalu yang dijalaninya yang penuh dengan lika-liku. Tapi kami
bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau Pak Anton hari ini berulang tahun, semua karena anugerah Tuhan. Memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga, istri dan anak-anak, bahkan keluarga besar. Kiranya apa yang menjadi harapan Tuhan kabulkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, kuliah. Tuhan Engkau berkati hikmat akal budi sehingga mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat yang lain. Pak Koni di Bogor, Aldo yang ada di Bandung, kemudian Ibu Vivi yang ada di Amerika. Ini kami mengucap syukur juga untuk ulang tahun ini, di mana Tuhan Engkau memberkati dengan umur panjang, masa depan yang penuh harapan, dan biarlah ini senantiasa boleh menikmati anugerah Tuhan bersama dengan suami Alvin. Berkati usaha dan pekerjaan, berkati masa depan mereka. Demikian pun juga dengan Tirta dan Claudia, Tuhan yang Engkau berkati. Demikian pun juga untuk Ibu Bulan, para di mana di Jawa, Tuhan yang Engkau berkati. Juga Ibu Tuhan Engkau memberkati mereka Bapak. Dan berdoa untuk istrinya Pak Yaman yang ada di Semarang bersama dengan anak. Tuhan Engkau memberkati. Dan biarlah mereka menikmati kebersamaan dengan orang tua dan keluarga di sana. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu buat Pak Yaman sehingga kembali dari Sumatera Utara. Dan juga dalam minggu-minggu ada kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan Engkau sertai langkah-langkah hamba-Mu sehingga dimanapun hamba-Mu berada, penyertaan Tuhan sempurna. Pak Thomas, Tuhan juga Engkau memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Ya Bapak di surga, kami mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau tolong memberkati, dan biarlah kami tetap setia. Tuhan tambahkan jumlah bilangan anggota jemaat. Kami juga berdoa supaya jemaat-Mu rajin beribadah, setia, dan Tuhan Engkau bakar roh kami sehingga roh kami menyala-nyala dalam bersekutu dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kalau ada kesulitan, persoalan apapun, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh dan sakit, mari Tuhan jamah sembuhkan mereka. Hamba-Mu Ibu Asyu, Ibu Marta, demikian pun juga dengan anak kami Jen. Tuhan Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan, berikan kekuatan bagi mereka. Bahkan anggota jemaat yang lain, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu dengan jenis penyakit yang mereka alami, kami mohon uluran tangan yang penuh kuasa, Engkau jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gereja Kemahiran Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati pemimpin, ketua umum badan pengurus pusat, ketua-ketua wilayah badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah badan pengurus daerah, kepala jemaat dan BPJ di seluruh Indonesia. Pakai gereja ini untuk menyatakan shalom Allah di negeri ini, bahkan di negara-negara di mana utusan Injil disampaikan di sana. Sehingga melalui gereja ini banyak jiwa dapat dimenangkan. Yang berdoa untuk penginjilan dalam negeri luar negeri, kerjasama antara gereja, pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan Engkau memberkati. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk terlaksananya pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif baik DPR, DPR provinsi, DPR kota kabupaten. Kiranya hasil daripada pemilihan umum dapat diterima oleh semua pihak. Walaupun mungkin ada sengketa yang nanti dibawa ke pengadilan, tapi Tuhan kendalikan semua situasi yang ada di negeri ini, sehingga pada akhirnya semua lapisan masyarakat menerima hasil daripada pemilihan umum ini. Berkati juga presiden yang sementara menjabat, wakil, para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati. Dan biarlah bangsa ini tetap aman, dan kami sebagai warga gereja tetap memiliki kesempatan untuk beribadah, melayani Tuhan dan menyampaikan Injil Kristus kepada jiwa-jiwa di negeri ini. Terima kasih juga untuk berkat-berkat secara jasmani, secara keuangan Tuhan sudah berkati. Hari ini jemaat Tuhan sudah memberikan persembahan mereka, baik persembahan kolekte, persembahan syukur, persembahan janji iman. Tuhan Engkau membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Dan biarlah keuangan ini juga dapat menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat, di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini akan dialokasikan. Berkati hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola. Inilah doa kami Tuhan. Kami sampaikan doa ini
Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan pulang karena ibaratkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, terima, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Baik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa kembali pada pertemuan-pertemuan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati. Shalom.